Polisi menginjak bola kaca dan bom mulai berbunyi. 47 menyadari ada sesuatu yang salah, segera membuang teleponnya dan berlari ke balkon. Saat polisi menobrak pintu, sumbunya ditarik dan polisi di pintu terlempar. Ia dengan cepat meraih tali, melompat dari gedung setinggi 100 meter dan terlempar ke kamar lantai berikutnya. 47 dengan tenang berjalan keluar ruangan, menemukan mesin es di lantai ini, mengeluarkan 2 pistol yang disembunyikan di dalam freezer. Dengan cepat berlari ke ujung koridor dan membunuh polisi yang mengejarnya tanpa ragu-ragu. Ia kemudian mengeluarkan pisau untuk mencongkel pintu baja lift dan menghancurkan alarm kebakaran untuk menarik perhatian orang lain. Ia kemudian menuruni kabel baja dan secara manual menerapkan rem darurat pada lift. Beberapa polisi khusus tidak mengerti apa yang terjadi dan terus menekan tombol, tidak mengetahui bahwa 47 berdiri tepat di atas kepala mereka sambil mengangkat senjatanya. Tak lama ia membersihkan polisi yang ada di lift itu. Polisi yang melihat pemandangan segera memberitahu rekannya jika 47 berada di lantai atas. Ketika ia bergegas ke lantai 8 melalui tangga, ia memang melihat 47. 47 berbalik perlahan, otaknya bekerja cepat. Kebetulan saja pelayan itu secara tidak sengaja berjalan di antara kedua orang itu. Menghadapi senjata polisi dan ancaman si pembunuh, ia tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. 47 memanfaatkan perlindungan itu untuk melarikan diri dengan cepat, menendang pintu hingga terbuka, melompat ke sungai dan menghilang tanpa jejak. Ia masuk ke toko pakaian dan membeli jas dan langsung berubah menjadi dirinya yang sebelumnya. Ia mengambil foto itu dan memutuskan untuk mencari petunjuk dari wanita tersebut. Ia memegang buket besar bunga mawar dan membunyikan bel kamar si wanita. Buket bunga menghalangi lubang intip, jadi wanita itu tidak bisa melihat siapa yang datang. Tanpa diduga, begitu wanita itu menekan gagang pintu, 47 langsung menyerbu masuk. Ia langsung menahannya dan segera melihat sekeliling. Setelah memastikan tak ada orang lain di ruangan itu, ia menyandra wanita itu dan meninggalkan hotel. Keduanya datang ke rumah persembunyian 47. Di bawah ancaman 47, wanita itu mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Presiden punya pengganti. Orang yang muncul dalam berita pada sore hari seharusnya menjadi pemeran pengganti. Ialah yang menghubungi organisasi pembunuh untuk melaksanakan pembunuhan itu. Kalau presiden benaran tewas, ia bisa menggantikannya. 47 yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut menjadi kambing hitam. Jika dikatakan lebih serius, ini adalah kudeta. 47 tidak membunuh wanita itu karena ia satu-satunya mengetahui kebenaran. Jika kebenaran terungkap, wanita itu akan menjadi saksi paling kuat. Namun sangat sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan presiden. Ketika keduanya memasuki stasiun, 47 segera menemukan bahwa tempat itu berada di bawah pengawasan ketat polisi. Dan kepala botak organisasi pembunuh telah menunggu lama. Ia mula-mula menyembunyikan wanita itu, kemudian berganti pakaian masinis dan sengaja berjalan melewati pria botak itu dengan tatapan provokatif. Seperti yang diharapkan, pria botak itu berdiri mengikuti. Pada saat yang sama, kepala polisi juga melihat tindakan pria botak itu dan segera mengingatkan semua orang untuk memperhatikan. 47 berjalan dan berhenti dengan sengaja, dan ketika ia melihat pria botak itu mengejarnya, ia tiba-tiba berbalik dan melompat ke peron. Saat pihak lain berhasil menyusulnya, ia sudah berputar di belakang pria botak itu. Keduanya mulai berkelahi segera setelah mereka berselisih paham. Meskipun pria botak itu berpengalaman, kekuatan fisik dan tenaganya masih kalah dengan 47 di depannya.